Salve, fratres te iterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Hari ini tanggal 1 Januari adalah hari ke-8 dalam oktav Natal, dan kita secara tradisional merayakan hari ini sebagai Pesta Yesus disunat dan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Tahun baru bukan. Tahun baru itu tidak tercatat dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Ya, jadi hari ini ada dua pesta, yaitu Pesta Yesus disunat dan Pesta Hari Raya Solemnity of Virgin Mary, the Mother of God, atau Theotokos. Nah, tentang Theotokos, saudara-saudariku yang terkasih, ada keberatan dari beberapa orang Protestan. Beberapa pendeta itu mengatakan bahwa Bunda Maria itu tidak bisa disebut sebagai Bunda Allah karena dia hanya melahirkan kemanusiaan Yesus. Tetapi pernyataan seperti ini sebenarnya pernyataan berbahaya yang bisa jatuh ke dalam bidat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengapa Gereja Katolik bersikeras untuk menegaskan bahwa Maria adalah Bunda Allah, Theotokos, Mater Dei, Ibu dari Tuhan. Ya, mari kita elaborasi ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perawan Maria yang adalah seorang makhluk ciptaan bisa menjadi Bunda Allah? Ya, how can Mary, a creature, be Mother of God? Ini ada satu pertanyaan skeptis dari seorang metodis ya yang bernama nama inisialnya RJ, apologet dari Brasil ya. Pernyataan bahwa Maria adalah Bunda Allah mungkin tampak sebagai sesuatu yang paradoks. Apakah Maria ini mendahului Allah? Sesuatu yang lebih dari Tuhan itu sendiri? Paradoks yang jelas bagaimanapun juga hanyalah konsekuensi dari misteri Kristus atau iman yang benar kepada Kristus. Perlu dicatat bahwa para teolog mulai fokus pada keibuan ilahi pada kesempatan studi mereka tentang Kristus. Ya, oleh karena itu demi Kristus dan untuk menguatkan kebenaran tentang Kristus, Maria menjadi objek pertimbangan khusus dalam teologi dan kesalahan Kristen. Ya, demi Kristus. Ya, jadi Mariologi itu bukan demi Maria itu sendiri. No. Demi Kristus dan untuk menguatkan kebenaran tentang Kristus ya. Jadi begitu erat Maria ini terkait dengan Yesus, dan inilah yang akan kita lihat sekarang. Pada awal abad ke-5 di Konstantinopel, Patriark Nestorius mulai menjelaskan misteri Kristus dengan cara yang keliru. Dia mengaitkan Yesus dua kodrat dan dua pribadi, punya dua nature dan dua pribadi. Dengan demikian menegaskan persatuan yang agak samar antara yang ilahi dan yang insani di dalam Kristus penebus. Putra Allah menurut Nestorius terkandung dalam manusia Yesus, sama seperti patung itu ada di dalam bait suci. Itu patung Maria di dalam gua Maria. Konsekuensinya adalah bahwa Maria tidak boleh disebut sebagai Bunda Allah atau Theotokos seperti yang telah terjadi sejak zaman kuno. Dia hanya menjadi ibu dari manusia Yesus yang kepadanya pribadi Putra Allah datang untuk tinggal di dalam dia dalam persatuan moral belaka, dalam harmoni yang serupa dengan apa yang dapat diberikan antara apa yang terjadi antara dua orang yang dipersandingkan. Ya, paling-paling kata Nestorius, Maria bisa disebut Bunda Kristus atau Kristotokos karena dia melahirkan manusia yang setelah dipersatukan dengan Allah disebut Kristus. Nah, Patriark Nestorius dengan demikian menyimpulkan semua doktrinnya dalam penyangkalan keibuan ilahi Bunda Maria. Dengan menolak gelar Theotokos, dia berpikir dia telah menegaskan kristologi barunya. Tesis Nestorius ini bagaimanapun juga tidak memuaskan data wahyu yang tersedia, yang menegaskan persatuan yang jauh lebih intim antara yang insani dan yang ilahi di dalam Kristus. Penebusan kita menyiratkan konsekrasi manusia yang jauh lebih kaya. Akibatnya, para uskup dan teolog gereja yang berkumpul di Konsili Umum Efesus di Asia Kecil pada tahun 431 menyatakan dan diilhami oleh iman tradisional bahwa ada di dalam Kristus, terdapat di dalam Kristus dua kodrat, dua natur, ilahi dan insani,
atau ya ilahi dan insani, tetapi cuma satu pribadi, yaitu pribadi ilahi. Jadi apa sebenarnya arti rumus ini ya? Yang kita maksud dengan natur atau kodrat adalah esensi dari suatu makhluk, struktur intim yang membuatnya seperti itu as such, dan bertindak seperti itu as such. Ya, karena itu dalam bahasa teknis prinsip radikal dari aktivitas suatu makhluk. Ya, jadi kodrat atau natur adalah prinsip radikal, prinsip mendasar, prinsip radikal dari aktivitas suatu makhluk. Natur manusia misalnya, itulah yang membuatnya menjadi manusia. Bukanlah perawakannya yang tegak atau bahasanya yang lancar, tetapi rasionalitasnya. Dari sinilah cara khas bertindak manusia dalam kelompok makhluk itu muncul. Semua orang harus memiliki natur yang sama seperti yang kita pahami. Kalau tidak, mereka akan berhenti menjadi manusia. Jadi tanpa kodrat manusia ini, seseorang berhenti menjadi manusia. Tapi saudara-saudari, kita tahu bahwa dalam kenyataan konkret tidak ada hewan rasional yang bisa dikatakan tidak dibedakan satu sama lain. Makhluk rasional hanya hidup dengan sesuatu yang mengindividualisasikannya, membuatnya berbeda dari individu yang lain yang memiliki natur yang sama. Ya, dalam contoh, sebagian besar contoh, Petrus, Paulus, dan Yohanes adalah manusia. Mereka memiliki natur kemanusiaan yang sama, tetapi masing-masing memiliki kepribadiannya sendiri yang mengindividualisasikannya. Nah, hanya di bawah kepribadian individu seperti itulah natur menemukan dirinya di dunia. Jadi, natur itu punya kesamaan, tapi setiap pribadi itu mengambil bagian dalam natur yang sama. Jadi saya sebagai Patrice Allegro, misalnya pribadi saya adalah Patrice Allegro, mengambil natur kemanusiaan yang kita miliki bersama, yang juga dimiliki oleh MBM, dimiliki oleh DN, dan seterusnya. Karena itu, saudara-saudari, pribadi atau persona itu dibedakan dari kodrat atau nature. Inilah yang memberikan penghidupan nyata pada yang pribadi. Aku yang dengan modalitas individualnya menggunakan kemampuan nature atau kodrat atau sesuatu yang umum bagi semua orang. Ya. Nah, iman Katolik mengajarkan bahwa di dalam Kristus ada dua kodrat, ya, atau dua nature, dua prinsip tindakan, yang ilahi dan yang insani. Tidak dimutilasi, tetapi integral, utuh. Kendati demikian, Gereja menambahkan bahwa kodrat manusia di dalam Kristus tidak bertahan oleh pengaruh kepribadian manusia, tetapi karena pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus itu memberinya penghidupan atau kepribadian. Jadi pribadi kedua inilah yang memberi kehidupan kepada natur kemanusiaan dari Yesus. Ya, pribadi yang sama ini berdasarkan inkarnasi datang untuk hidup dalam dua kodrat, yang ilahi di mana dia ada dari segala kekekalan, dan yang insani yang dia ambil dari rahim Maria yang kudus. Begitu intimnya persatuan insani dengan yang ilahi di dalam Kristus, sehingga akunya Yesus bukanlah aku manusia tetapi aku ilahi. Nah, dari premis ini dapat disimpulkan bahwa Maria dapat dan harus disebut Bunda Allah. Bahkan dari Injil Kudus, Injil Suci, kita tahu bahwa dia, Maria, melahirkan Kristus, individu yang hidup berdasarkan kepribadian ilahi. Nah, sekarang karena dia yang melahirkan seseorang, bukan melahirkan sifat abstrak. Ya, jadi Maria itu melahirkan seorang pribadi, bukan sekedar daging atau jenazah yang mati kemudian pribadinya datang dan hidup, seperti mungkin beberapa penjelasan heretik dari MGM. Tidak, Maria benar-benar melahirkan seorang pribadi. Maria bukan saja melahirkan sifat abstrak, tapi Maria melahirkan kodrat manusiawi Kristus juga. Dia melahirkan kodrat manusiawi Kristus, juga melahirkan kepribadian ilahi yang dipersatukan dengan kodrat manusiawi itu. Dia menghasilkannya tidak sedemikian rupa untuk memberikannya menjadi sederhana, tetapi menghasilkannya sebagai pribadi ilahi yang hidup dalam sifat manusia. Ini penting.
Ya. Karena itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa Maria adalah Bunda Kristus dalam pengertian Nestorian. Siapapun yang menyangkal gelar Bunda Allah menyangkal pada saat yang sama misteri Kristus dan cara luhur di mana Bapa kekal berkehendak untuk membawa penebusan spesies manusiawi kita. Ini menyiratkan tidak kurang dari keilahian dari sifat manusia menurut konsepsi yang indah dari para pujangga gereja. Misalnya dari Santo Agustinus ketika mengomentari Santo Yohanes, ya, bab 2 ayat 1. In order for man to be born of God, God was first born of man. Christ is God, and Christ was born of man. On earth, he only looked for a mother, because he already had a father in heaven. He was born of God, by whom we were to be formed, and he was born of the woman, by whom we were to be reformed. The Word willed to be born of men, so that you would really be born of God, and say to yourself, it was not in vain that God wanted to be born of man. He appreciated me as if I were something important, to the point of becoming immortal, and he was born mortally for my love. Yeah. Saint Augustine, Commentary on Saint John Treatise 2, verse 1. Terjemahannya seperti ini. Jadi terjemahannya, agar manusia dilahirkan dari Tuhan, Tuhan pertama dilahirkan oleh manusia, first born of man. Ya, Kristus adalah Allah dan Kristus dilahirkan dari manusia. Di bumi dia hanya mencari seorang ibu karena dia sudah memiliki Bapa di surga. Dia dilahirkan dari Allah yang mendahulinya kita akan dibentuk, dan dia dilahirkan dari wanita yang dengannya kita akan dibentuk kembali. Firman yang dihasratkan untuk dilahirkan dari manusia, sehingga Anda benar-benar dilahirkan dari Tuhan dan bisa berkata pada diri sendiri, it was in vain, it was not in vain. Bukan dalam kesia-siaan Tuhan ingin dilahirkan dari manusia. Dia menghargai saya seolah-olah saya adalah sesuatu yang penting sampai menjadi immortal, abadi, dan dia dilahirkan secara fana karena cintanya kepada saya. Itu komentar Santo Agustinus, menulis komentarnya terhadap Injil Yohanes, komentarnya terhadap Injil Yohanes, terutama prolog Injil Yohanes, ya. So, dengan demikian saudara-saudariku, kita melihat bahwa rumus Maria Bunda Allah menjadi sintesis singkat dari kebenaran-kebenaran sentral iman Katolik, ya, kebenaran-kebenaran sentral dari iman Katolik. Inilah kebenaran yang utuh yang ditemukan secara parsial dalam kekristenan versi-versi non-Katolik lainnya. Jadi sekali lagi, keutuhan kebenaran itu hanya ada dalam gereja Katolik. Kekristenan yang lain, ia punya kebenaran-kebenaran, tapi kebenarannya bersifat parsial, yaitu kebenaran-kebenaran yang dicaplok dari gereja Katolik dan kesalahan-kesalahan akibat protes kepada gereja Katolik. Selamat Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, dan selamat memasuki tahun yang baru 2025. Bunda Maria menyertai kita dalam perjalanan iman sepanjang tahun ini, per Mariam ad Jesu. Ingat, no Mary, no Jesus. No Mary, no Jesus. No Mary, no Jesus. No Mary, no Jesus. Tidak ada Maria, tidak ada Yesus. Mengetahui Maria, mengetahui Yesus. That's it.